Three, two, Dari kawasan Kota Tomohon 100,8 FM Radio Amigos bikin hidup lebih berarti. Shalom sahabat, bertemu lagi dalam program Berita Firman Tuhan dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini karena di studio sudah hadir pendeta yang luar biasa yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Dan setelah firman Tuhan, kita akan buka via telepon buat siapa saja yang ingin bergabung, sharing atau membutuhkan topangan doa di 085398980421. Bahkan sementara firman Tuhan disampaikan, kita sudah buka via SMS, WA di nomor yang sama, yang ingin sharing dan membutuhkan topangan doa, bergabung dalam nomor tunggal kami, bahkan bisa lewat FB Amigos Tomohon. Di studio sudah hadir pendeta Ronald Aruben dan akan memberkati kita di pagi hari ini. Sahabat, selamat diberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, saatnya kami kembali akan menerima berkat firman Allah pada hari ini. Sehingga kehidupan kami biarlah hanya dituntun oleh Tuhan. Apapun yang kami akan kerjakan, biarlah kami kerjakan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali kita mendengarkan firman-Nya yang sudah kita dengarkan, bacakan lewat surat Filipi pasal yang pertama tadi, tentang berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan dalam teks bahasa Inggris King James Version itu menjadi seperti Injil Kristus. Apa Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, demikian selayaknya kehidupan kita seperti itu. Sebab kuasa Injil yang disampaikan, Injil Kristus, Injil yang luar biasa yang dikatakan dalam surat Roma pasal 1 ayat 16. Rasul Paulus mengungkapkan ada keyakinan yang kokoh dalam Injil itu. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah, ada power, ada kuasa, ada kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan apakah itu? Kekuatan di dalam Dia yang empunya kerajaan Allah itu. Yang sudah sempat menyampaikan kepada murid-muridnya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan ingat Matius 24 ayat 14, Yesus sudah mengatakan sendiri bahwa Injil kerajaan Allah ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Ada power, ada kuasa kerajaan yang dari raja atas segala raja itu.
Sehingga Injil harus disampaikan dengan kekuatan itu. Injil harus disampaikan kekuatan dari yang maha tinggi. Dari Raja atas segala Raja yang mengutus kita. Yang mengutus hamba-hambanya. Yang mengutus rasul-rasulnya. Dan Rasul Paulus salah satu yang sudah menuliskan di dalam firman Allah ini. Di dalam kitab Filipi. Bahwa kehidupan orang percaya yang sudah menerima Injil itu. Yang disampaikan dengan kuasa dan power dari Tuhan. Supaya kehidupan mereka yang sudah menerima Injil itu disesuaikan menjadi sama dengan Injil itu sendiri. Berbicara lifestyle, cara hidup mereka. Berbicara juga kehidupan mereka yang ketika mereka ikut Tuhan. Atau kita ini yang sedang mengikuti Kristus. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah sudah cocok? Sudah seperti Injil itu sendiri yang disampaikan, yang dikatakan dalam surat Roma. Saya akan bacakan surat Roma itu karena ini bagian yang penting juga di dalam pemberitaan ini. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Olehnya kehidupan kita dibenarkan oleh Tuhan. Olehnya kehidupan kita dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat berkenan kepada Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Setelah kita menerima Injil itu yang disampaikan dengan power dan kekuatan yang dari tempat yang maha tinggi. Kita lihat lagi dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, pasal yang terakhir, pasal 28, ayat 30 dan 31. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus selama dalam pelayanannya? Kita lihat dalam kitab Kisah para Rasul, pasal 28 ayat yang ke-30 sampai ayat 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Rasul Paulus menerima semua orang yang datang kepadanya. Ketika dia di dalam rumah yang disewanya. Dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh dia bahwa dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebab intinya yang diberitakan dalam Injil itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hubungannya dengan kerajaan Allah? Karena dia adalah raja itu sendiri. Dia adalah raja atas segala raja. Injilnya itu yang harus disampaikan. Sehingga Injil yang harus disampaikan itu adalah berita dari raja atas segala raja. Sehingga orang yang menyampaikannya harus dilayakkan Tuhan. Telah diperkenankan Tuhan. Bahwa apakah dia layak untuk menyampaikan berita itu? Apakah dia layak untuk mewakili raja atas segala raja itu? Tentu harus ada proses pembersihan, bejana yang harus jadi bersih dulu. Seperti surat Paulus kepada Timotius, supaya kita dilayakkan Tuhan, supaya Timotius dilayakkan Tuhan. Jadi perabot yang mulia telah dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya. Demikian dalam pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil ini, Injil Kristus ini, yang isinya tentang raja atas segala raja itu, yang sudah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, firman menjadi daging. Firman menjadi manusia dan hidup di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan Rasul Yohanes berkata, mereka sudah melihat kemuliaannya. Mereka sudah tinggal bersama-sama dengan raja atas segala raja itu. Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Yang menyampaikan Injilnya lewat hamba-hambanya. Lewat Rasul Paulus. Kemudian generasi berikutnya. Sampai datang kepada kita dewasa ini. Injil ini tidak boleh diturunkan derajatnya. Tidak boleh menjadi tidak sama seperti yang disampaikan dari yang pertama. Harus sama dengan yang pertama disampaikan
oleh hamba-hambanya, oleh rasul-rasulnya, oleh hamba-hambanya yang dilayakkan Tuhan, yang sudah dibenarkan Tuhan, sehingga layak untuk menyampaikan berita itu kepada umat Tuhan. Sebab ini mewakili raja atas segala raja, sehingga Injil tidak boleh diselewengkan, harus disampaikan sebagaimana aslinya, sebagaimana mestinya, menurut kehendak yang daripada Tuhan. Dan kalau itu disampaikan menurut porsi yang sebenarnya, maka ada power yang dari Tuhan. Ada kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa untuk apa? Firman Allah berkata dalam surat Roma pasal yang pertama ini, kuasa yang menyelamatkan. Ini yang luar biasa. Ini melebihi dari yang lain-lain. Melebihi dari mujizat apapun. Sebab mujizat yang terbesar adalah ketika Tuhan merubah kehidupan kita menjadi baru. Dari lama menjadi baru. Dari berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ada proses kehidupan. Dan kita dirubah oleh Tuhan semakin hari. Semakin serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Mengapa dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus? Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan itu, Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Injil Kristus ini disampaikan supaya umat Tuhan menerima benih ilahi yang dari sorga. Dan dikatakan oleh firman-Nya, supaya umat Tuhan menjadi serupa, segambar dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Mengapa dikatakan menjadi seperti gambaran anaknya? Berarti di gambar anaknya adalah pola, adalah ketentuan dari surga yang sudah dikehendaki oleh Bapa Surgawi, memberikan pola yang benar kepada kita sekalian untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk masuk kepada hadirat-Nya yang kudus itu. Kita harus sesuai dengan pola yang Dia sudah berikan kepada kita sekalian, yaitu anaknya Yesus Kristus. Itu gambaran yang sempurna. Sehingga umat Tuhan, setelah kita dilahirkan baru dari air dan roh, setelah kita menerima Dia, kehidupan kita diubahkan. Kita diberikan benih ilahi, benih firman yang hidup itu. Kehidupan kita diberikan ini kehidupan Kristus, dan mulai bertumbuh dan berkembang sampai dewasa penuh, sehingga akhirnya menjadi serupa, segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah proses kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu disampaikan lewat Injil ini. Injil Kristus, Injil kerajaan ini yang harus disampaikan. Karena ini berita raja atas segala raja. Berita yang hidup, kabar baik. Untuk memberitakan kepada umat Tuhan bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia. Firman sudah menjadi manusia. Dan hidup di antara kita, hidup di antara murid-muridnya. Mereka menjadi saksi pertama atas Yesus Kristus, anak Allah yang sudah datang dari sorga. Mereka hidup bersama-sama dengan Dia. Kemudian dalam perjanjian baru, dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi utusannya, untuk menjadi utusan raja atas segala raja itu. Dilayakkan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan lebih tepat lagi, Tuhan menjumpai dia ketika dia akan memasuki kota Damsyik. Dengan hati yang penuh kegelapan, dengan hati yang penuh hawa nafsu, dengan hati yang penuh dengan dosa, ingin membunuh umat Tuhan pada zaman perjanjian baru. Tapi kasih karunia Allah datang kepadanya. Kehidupannya diubahkan Tuhan 180 derajat. Oleh karena itu dia menjadi contoh bagi umat Tuhan juga. Dia katakan, ikutilah teladanku. Artinya apa? Artinya meskipun dosa kita merah seperti kermisi, orang berdosa sekalipun, kehidupannya belum layak, kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita mendengar panggilannya, kita mendengar suara Injil ini yang disampaikan, Injil Kristus, biarlah kita menerimanya. Hati kita mau berubah, kita ada kerendahan hati untuk menerima panggilan Allah ini dan menerima suaranya. Dan dia akan masuk dalam kehidupan kita, kita diubahkan, diberikan benih ilahi dari sorga, supaya benih ilahi ini bertumbuh terus, didewasakan
di dalam rumahnya dan bertumbuh sampai kita memahami kehendak Allah itu. Sampai kita bertumbuh menjadi serupa, segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Karena firman Allah berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 18, adapun terang orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Berarti ada perubahan hidup. Ada perubahan dari menjadi bayi rohani. Kemudian dia bertumbuh terus, diberikan asupan makanan firman Allah. Sehingga dia bertumbuh dan terus menerus sampai kepada kedewasaan penuh. Itu sebabnya tidak cukup kita berkata, cukup saja saya menjadi anggota gereja tertentu, anggota organisasi. Tidak cukup sampai di situ. Setelah kita terima Injil ini, kita harus bertumbuh terus kehidupan rohani kita. Kita harus diberi makanan-makanan rohani. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang murni untuk pertumbuhan rohani kita. Sampai kita menjadi dewasa penuh. Dan itulah sebenarnya rahasia kehidupan orang percaya yang diberitakan lewat Injil ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil itu. Injil yang disampaikan, beritanya apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja atas segala raja, yang mengubahkan kehidupan kita, yang akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Karena itu diberikan rohnya. Dalam Yohanes pasal 16 dikatakan, apabila roh itu datang, maka dia akan menuntun engkau dalam segala kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini harus disampaikan. Kuasa Roh Kudusnya nanti akan menyingkapkan. Ada rahasia-rahasia Allah. Bahkan Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Mulai dari ayat 16 sampai 18, aku berdoa kepada kamu supaya dapat memahami Allah dengan benar, memahami Yesus Kristus dengan benar. Aku berdoa supaya kamu mendapat roh hikmat dan wahyu, supaya dapat memahami Dia dengan benar. Sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan. Suatu saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku? Siapakah anak manusia itu? Atau siapakah Mesias itu? Kemudian murid-murid menjawab. Ada yang menjawab katakan, oh itu Yesus adalah Nabi yang datang. Yeremia, ada yang katakan Elia, ada yang katakan Yohanes Pembaptis. Dan itu pendapat orang, masyarakat pada waktu itu yang mungkin pernah mendengar Yesus, pernah jumpa Yesus, tapi mereka tidak memahami siapa Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata kepada Petrus, menurut engkau Petrus, siapakah aku? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar Petrus, bukan engkau, itu datang daripada Bapa. Bapalah yang memberitakan itu kepadamu. Dia mendapat ilham roh, dia mendapat sesuatu dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan tentang anak Allah ini. Demikian orang percaya pada saat ini. Kita akan memahami Dia, kita perlu roh hikmat dan wahyu untuk memahami Kristus dengan benar. Dan apabila kita memahami Kristus dengan benar, maka kehidupan kita harus menjadi sama seperti yang disampaikan oleh kebenaran Allah ini. Berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab Injil Kristus berbicara tentang Yesus, yang bukan cuma Dia sebagai penebus, tapi Dia sekarang, setelah Dia mati dan bangkit, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, kata Alkitab. Dan menjadi apa? Dia menjadi kepala gereja. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sehingga selayaknya kita mendengarkan suaranya yang berfirman dari sorga. Sebab Dia duduk di sana sebagai kepala, memegang tongkat kekuasaan, kata kitab Pemazmur. Dan Dia di sana untuk memerintah kita di dalam kerajaannya itu, sampai kita yang ada di muka bumi ini berkarya, hidup di dalam otoritas kerajaannya yang luar biasa itu secara roh. Oleh karena itu, hanya satu yang kita perlu, kehidupan kita supaya diarahkan, diselaraskan dengan kehendaknya lewat Injil Kristus ini. Ada dua orang di kota Betani, Marta dan Maria.
ketika Yesus melawati mereka. Kemudian dikatakan oleh firman Allah dalam Injil Lukas itu, yang menerima Yesus pertama adalah Marta. Dia membuka rumahnya dan mempersilahkan Yesus masuk di dalam rumah mereka. Tetapi dalam Injil Lukas itu disampaikan juga, dikatakan bahwa setelah Yesus masuk, justru yang menerima firman itu adalah Maria di dalam rumah mereka. Marta lebih dahulu bertemu dengan Yesus, tapi justru yang menghormati Tuhan adalah Maria. Dan Maria mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Firman-firmannya, firman yang disampaikan itu luar biasa, sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Bahkan Ibrani pasal 4 ayat 12, penulis kitab Ibrani sudah mengatakan bahwa firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, sampai dia bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan akal kepikiran kita manusia. Ini kuasa firman Allah, sanggup menembus dalam hidup kita, sanggup membersihkan kita. Karena kuasa firman Allah, firman itu adalah pedang roh. Ketika firman disampaikan, roh Allah bekerja dan membersihkan kehidupan kita. Dan itu yang dinikmati oleh Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Firman disampaikan dan dia menikmati firman Allah ini. Dia menghormati, dia pasang telinganya, dia membuka hatinya hanya mendengarkan dari Yesus Kristus, Raja atas segala raja itu, yang sekarang sudah menjadi kepala gereja kita sekalian. Apakah kita rela selalu mendengarkan ketika dia berfirman dari sana, dari sorga, ketika kita membaca firman Allah ini, roh Allah mengungkapkan, membuka rahasianya, menyatakan kepada kita apa isi hati yang dari Raja atas segala raja itu. Supaya kehidupan kita terus berpadanan, menjadi cocok, menjadi layak, seperti kata Injil itu. Injil disampaikan supaya kehidupan kita berubah. Injil disampaikan supaya kita dipulihkan. Injil disampaikan supaya kita menikmati kehidupan Kristus itu. Dan Yesus sudah berjanji, aku memberikan kamu kepada dalam kehidupan. Kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Kelimpahan menurut konteks Tuhan, bukan menurut konteks manusia. Itu dalam roh ini, dalam kehidupan ini. Yang lain akan ditambahkan. Dia sudah yakinkan murid-murid, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya yang dikhawatirkan itu oleh bangsa-bangsa, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 akan ditambahkan. Yesus berkata, yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, yang tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau kita terima Injil, Injil mengubahkan kehidupan Kristus kita terima, kita akan bebas dari kekhawatiran apabila kita menjadi berpadanan dengan Injil itu. Bapak Yesus sudah tegas berkata, itu dia khawatirkan oleh bangsa-bangsa. Apakah artinya supaya kita tidak bekerja? Bukan di situ masalahnya. Masalahnya ada penghormatan kita pertama kepada Dia, Kristus, yang sanggup untuk mengubahkan dia. Firman-Nya, apakah kita mendengarkannya? Apakah kita memasang telinga untuk mendengarkan firman-Nya? Sebab hanya firman Allah yang sanggup mengubahkan kita. Bahwa firman itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu Roma pasal 4 ayat 17 sampai 20. Demikian dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 berkata, ketika roh Allah melayang-layang. Dan ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Kuasa firman Allah menciptakan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah, kita diubahkan, kita diciptakan menjadi baru. Sehingga genaplah firman Allah berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru datang. Kuasa firman Allah menciptakan, menjadi baru dalam hidup kita. Sebabnya, sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan kita satu-satunya dalam Injil ini yang disampaikan lewat kuasa Allah, di dalam kuasa Allah, lewat hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Kita patut mendengarkan suaranya yang dari sorga. Sebab dia sudah menjadi kepala gereja di sorga dan diberikan kepada kita rohnya. Galati pasal 4 ayat 6 berkata, oleh karena kamu telah menjadi anak, maka diberikan roh anaknya tinggal di dalam hatimu. Roh anak Allah,
roh Mesias, roh Yesus Kristus atau roh Kristus masuk dalam hidupmu. Supaya kita menjadi anak Allah. Dan kehidupan rohani ini harus bertumbuh terus. Harus bertumbuh terus. Dan kita selalu hati kita siap untuk mendengarkan firman-Nya. Telinga kita harus kita sendengkan kepada kebenarannya. Sebab itu yang sudah gagal pertama kali manusia di Taman Eden. Mengapa? Ketika mereka sendengkan telinga ini kepada yang lain. Kepada ular itu. Kepada iblis itu. Maka dari sanalah mereka mulai terpisah dari hadirat Tuhan. Ada Tuhan di sana. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Mengapa? Mereka hidup dalam kesucian. Mereka hidup dalam kekudusan. Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Di dalam kekudusan sebelum ada dosa, Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Karena Allah itu kudus. Mereka layak di hadapan Tuhan karena mereka suci, kudus. Gambar Allah serupa dengan Tuhan. Sehingga tidak segan-segan Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi ketika mereka mulai mendengarkan suara yang lain, suara setan, suara iblis, iblis memakai ular, dan mereka tergoda dengan suara itu, maka dari sanalah dosa mulai masuk. Oleh karena itu sepanjang firman Allah, sahabat Amigos akan bertemu dengan firman yang selalu katakan, dengarlah ketika dia berfirman pada hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman-Nya, jangan engkau keraskan hatimu. Ulangan pasal 28, kalau engkau mendengarkan baik-baik perkataan firman Allah ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang diangkat oleh Tuhan. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hidupmu akan naik-naik terus. Oleh karena apa? Mendengarkan firman-Nya. Sebab mereka sudah gagal. Manusia pertama sudah gagal karena mendengarkan suara yang lain. Dan mereka pasang telinga kepada suara itu. Suara yang salah. Suara yang tidak membangun iman. Suara yang membuat mereka jatuh. Padahal Tuhan hadir di dalam kekudusan mereka. Sebab mereka hanya mendengarkan suara daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika Maria duduk di kaki Tuhan. Dan belajar mendengarkan suaranya. Tuhan memuji Maria. Dan dikatakan kepada mereka pada saat itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Firman bersifat kekal. Firman menciptakan. Dan ketahuilah firman sudah menjadi manusia. Dan namanya Yesus Kristus. Karena itu kita butuh dia dalam hidup ini. Ia akan mengubahkan, mentransformasi kehidupan ini. Sehingga menjadi baru, menjadi cocok sesuai dengan Injilnya. Injil Yesus Kristus. Yang disampaikan dengan power, kuasa kerajaan Allah. Yang terakhir kita akan bacakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana? Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dosa satu orang, dosa manusia pertama, Adam yang pertama, telah membuat semua manusia berbuat dosa. Padahal waktu itu kita belum ada di sana, tapi kita menerima warisan itu. Sehingga pemazmur katakan, ketika aku masih dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Sehingga Yesus berkata kepada seorang guru di Israel, Nikodemus, engkau harus dilahirkan baru oleh air dan roh, supaya engkau dapat melihat kerajaan Allah. Sebab kalau tidak, melihat pun tidak. Kita harus diperbaharui batin ini. Ini manusia lama di dalam. Itu spirit Adam yang pertama. Manusia lama ini harus dibuang, harus dikuburkan, digantikan dengan yang baru. Adam yang terakhir, namanya Yesus Kristus. Sebab Adam yang pertama telah tidak memperkenankan Tuhan, telah melanggar kekudusan Tuhan, telah melanggar titah raja atas segala raja itu, telah melanggar firman-Nya, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita, bukankah kita keturunan Adam dan Hawa? Sebabnya kita perlu dilahirkan baru dari air dan roh, perlu dipulihkan batinnya ini, perlu dipulihkan roh yang di dalam ini.
Dicabut yang lama, digantikan dengan yang baru. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 45. Itu roh yang menghidupkan. Kehidupan Kristus, roh Kristus menjadi yang baru di dalam. Dan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai kepala gereja kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman sudah disampaikan pada hari ini, supaya kehidupan kami berpadanan dengan Injil itu. Injil yang sudah disampaikan dengan kekuatan Tuhan. Injil yang sudah disampaikan dengan kuasa Allah. Kuasa kerajaan Allah yang kekal. Dari Raja atas segala raja itu ada power yang sangat mengubahkan kehidupan kami dari lama menjadi baru. Hingga ketika kami menerima Injil ini, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Dan akan dituntut oleh Roh Kudus dalam segala kebenaran Allah. Maka kami akan bertumbuh sehingga menjadi seperti firman Allah. Terang orang benar akan menjadi sampai kepada rembang tengah hari. Ada perkembangan, ada pertumbuhan, dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Berkati kami sekalian, semua sahabat Amigos yang sudah mendengar firman Allah ini. Firman sudah disampaikan, tidak akan pergi dengan sia-sia, tapi pasti akan berhasil karena Tuhan menyertainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini dengan topik berpadanan dengan Injil dari Pendeta Ronald Aruben. Dan kita akan kembali dalam sharing dan kami tetap membuka line telepon, SMS, WA di 0853 9898 0421. Bahkan sahabat juga bisa bergabung lewat via FB kami Amigos Tomohon. Kita akan kembali selepas pujian yang akan kita dengar di pagi hari ini.
I want you to know that Jesus Christ is very real. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And you have been listening. Amigos, 100.8 FM, making life more meaningful. Ya, masih bersama dengan 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Kita masih tetap bersama dengan Pendeta Ronald Aruben yang sudah memberkati di pagi hari ini. Dan kita akan lanjut dalam sharing. Dan pagi hari ini kita tetap membuka line telepon bagi siapa saja yang ingin bergabung di 085398980421. Bagi yang ingin membutuhkan tebakan doa, sharing, silakan bergabung di nomor tunggal kami. Ya, langsung saja ya Pak. Dan kita berbicara soal berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, banyak yang agak sulit ya orang-orang untuk bisa selaras dengan Injil Kristus ini. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi masa-masa di mana nantinya ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, bahkan bukan cuma nanti ya, sekarang juga sudah kita lihat ada pengajar-pengajar yang sudah tidak selaras lagi dengan Injil ini. Nah, bagaimana supaya kekristenan tetap berpadanan dengan Injil dalam kondisi seperti ketika ada pengajar-pengajar palsu ini? Ya, kita kembali dulu ke dasar. Dasarnya adalah pesan Yesus yang sebelum dia berpisah dengan murid-murid, dia sudah katakan supaya mereka diajarkan tentang yang benar ini, firman ini yang benar. Jadi itu dulu dasar. Ketika umat Tuhan mendapat pengajaran yang benar dari rumah Tuhan, dari di mana mereka mendapat makanan rohani, mereka diperkuat, ada peran para pendeta, hamba Tuhan, gembala, sampaikan terus yang benar dari Tuhan, sehingga ketika menghadapi berbagai macam hal arus dunia ini, maka dia ada kemampuan untuk dapat menghadapi, karena dia ada bekal, ada firman, ada makanan, ada yang diisi di dalam hidupnya. Itulah yang akan membuat orang-orang mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Ya, kekuatan dalam Tuhan. Terfirmankan itu kekuatan. Firman itu suaranya. Firman itu menjadi kehidupan kita, gaya hidup kita. Bahkan pemazmur katakan, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, supaya kita tidak berdosa, tidak terpancing dengan lain, taruh hati kita yang baru ini dengan diisi dengan firman Allah. Terus menerus. Seperti Maria. Akhirnya Maria Tuhan katakan dia telah memilih yang terbaik. Iya, betul. Begitu. Nah, jadi firman ini salah satu solusi supaya kita tetap berpadanan dengan Injil dalam keadaan apapun ya Pak. Dan di sini apa yang perlu kita lepaskan nih Pak supaya bisa berpadanan dengan Injil? Karena ada juga orang yang sudah percaya tetapi tidak berpadanan, tidak selaras, tidak selayaknya dengan Injil ini. Nah, bagaimana Pak? Apa yang perlu dilepaskan? Orang yang terima firman terus-menerus, dia sebenarnya akan sadar. Sebab akan ada peranan Roh Kudus. Peran Roh mengingatkan kita akan dosa. Nah, firman disampaikan, Roh Kudus bekerja, dia akan mengingatkan kita. Sebenarnya tergantung dari pribadi kita. Ketika Tuhan sudah ingatkan, kita mau lepas tidak. Nah, ini perlu tindakan iman. Dari pribadi kita harus meninggalkannya, melepaskannya. Ya. Berarti Roh Kudus tidak pernah lalai ya Pak untuk mengingatkan. Hanya itu pekerjaannya. Iya, hanya saja orang-orang yang mungkin ya bisa dikatakan bebal atau bagaimana nih Pak? Ya, itu kan seperti orang Israel itu guru Tuhan. Sampai mereka dikatakan memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatinya jauh. Jadi masalah di hati itu. Hati dulu itu yang perlu dibaharui, perlu dikoreksi, perlu dibersihkan, perlu dikeluarkan dulu yang tidak berkenan, baru Tuhan mau isi yang berkenan daripada Tuhan. Ya, dan berbicara soal berpadanan ini bukan soal cuman
ketika kita memberitakan ya Pak, bukan saja Ya. memberitakan firman, itu sudah berpadanan. Tidak cukup ya seperti itu Pak? Kalau hal memberitakan tinggal penyampaian, tapi yang dimaksud berpadanan itu sampai dia meresap dalam hidup hari-hari. Perbuatannya juga Itulah ya yang Pak? disebut buah-buah. Mereka akan lihat dari buah-buahnya. Ya, itu orang itu jadi sama dengan kesaksian hidup. Firman Allah katakan di surat Kristus yang terbuka. Iya. Orang akan baca Kristus lewat apa? Lewat kehidupan yang terpancar lewat kita. Sebab Yesus berkata, apa yang dalam hati itu yang keluar lewat mulut, lewat kehidupan kita, Iya. lewat panca indera Betul. kita. Kalau di dalam ada Kristus, kalau di dalam ada terang, terang yang muncul, bukan kegelapan. Tapi mengapa orang katakan dia sudah sekian puluh tahun anak Tuhan atau orang Kristen, tapi yang keluar adalah pulungku melayang. Nah, itu menjadi pertanyaannya, Betul. apakah isi dalam hati itu sudah ada terang yang sesungguhnya atau baru sekedar kata-kata? Iya. Itu perbedaannya. Karena ada yang sudah merasa cukup ketika dia sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, dan sudah memimpin pujian, bahkan mungkin sudah berdiri di mimbar, dia sudah rasa cukup. Dan dia pikir bahwa berpadanan ini ya hanya seperti itu. Tidak berbicara soal cara berpikir, bahkan hati yang murni dan perbuatan. Nah, bagaimana ini tanggapan Bapak soal Ya, itu orang-orang sebabnya memang ini firman Allah harus meresap masuk dalam hati. Contoh sederhana tadi tentang Maria itu, selalu kembali kepada Maria karena dia duduk dengar. Dengan mendengarkan, maka firman itu masuk, Iya. diimpartasikan, bukan cuma sekedar informasi. Murid-murid 3 tahun lebih, mereka bukan cuma jumpa atau cuma mendengar informasi, tapi ada impartasi kehidupan. Impartasi kehidupan itu tuh merubah, itu sama dengan transfer hidup dari Yesus kepada mereka. Perubahan hidup itu sebenarnya seperti itu. Dengan catatan apabila kita bersedia Iya. melepaskan yang lama, menerima yang baru. Betul. Nah, itu keputusan pribadi sangat penting. Itu sampai Yosua dalam penyelaman berkata, hari ini aku pilihkan kepada kamu, atau aku berkata kepada kamu, kepada Israel, pilihlah mau beribadah kepada Tuhan atau tidak, tapi aku dan keluargaku hanya mau beribadah. Beribadah dalam ibadah apa? Mendengarkan firman. Jadi Yosua sudah pilih untuk terima firman masuk dalam hati. Firman itu merubah, firman itu keras, dia rela untuk dibentuk, dia rela untuk dibersihkan. Maka tergantilah kehidupan yang lama dia di dalam yang kotor itu terganti dengan yang baru. Sama dengan gelas, contoh sederhana gelas. Gelas itu mungkin ada kotor-kotor di dalam, tapi isi terus dengan air bersih, isi terus. Akhirnya kotor itu keluar juga. Iya. Nah, tinggal kerelaan hati kita, mau dengar atau tidak. Perlu ada kerendahan hati ya, Pak, itu untuk menerima perlu ada kerendahan itu. hati, untuk siap untuk dirubah oleh Tuhan. Iya, karena sekarang kan kurang orang yang mau menerima firman. Iya. Karena mungkin mereka pikir bahwa banyak hal yang perlu dilepaskan, termasuk kenyamanan kita. Ya. Jadi banyak yang mempertimbangkan apakah saya mau berpadanan atau tidak, seperti itu ya Pak. Bahkan orang-orang yang sudah beritakan firman sendiri itu Iya, dia betul. harus selalu ada update dan upgrade, hidupnya harus terus-menerus karena dikatakan firman itu selalu baru. Iya. Kasih karunia setiap hari selalu baru. Roh Kudus membaharui kita, yang memberi batin kita supaya dibaharui dari hari ke hari. Harus mengalami terus-menerus pembaharuan dari Tuhan. Kalau tidak kita ketinggalan kereta. Betul. Iya, oke. Ada pertanyaan nih Pak dari sahabat Amigos. Di sini dia bertanya, benih seperti apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Ya, tunggu Pak, jangan dulu dijawab. Kita akan Oke. kembali Mantap. setelah selepas pujian yang akan kita dengar di pagi hari ini yang akan memberkati.
Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus. Ya, masih di 100,8 FM bikin hidup lebih berarti. Masih tetap bersama dengan Pendeta Ronald Aruben dan saya Graciela, dan kita sudah membahas begitu banyak hal tentang berpadanan dengan Injil Kristus. Bahkan bagaimana soal berpadanan ini berbicara sangat kompleks, semua hal, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Nah, kita akan lanjut lagi. Langsung saja Pak, dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi, soal pertanyaan dari sahabat Amigos. Benih apa nih? Bagus sekali pertanyaan ini. Sebenarnya ada banyak ayat untuk mendukungnya, tapi karena waktu yang singkat, baiklah yang bertanya tulis saja, ada 3 ayat yang saya sampaikan. Galati pasal 3 ayat 16, nanti dicatat saja. Galati 3 ayat 16, Kejadian 22 ayat 17, kemudian Yohanes 12 ayat 24. Di situ menceritakan tentang keturunan. Galati pasal 3 ayat 16 berbicara tentang adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah, dalam teks bahasa Inggris lebih tepat dikatakan seed, itu benih, keturunannya benih. Demikian juga ada di Kejadian juga 3 ayat yang ke-15. Maka benih perempuan itu, terjemahan Indonesia cuma dikatakan keturunan perempuan, padahal benih perempuan itu akan mengalahkan kepala ular. Jadi sebenarnya itu alamat kepada Kristus, itu benih, benih yang satu. Nah, di dalam rahasia, di dalam kitab Yohanes 12, surat Injil Yohanes 12 ayat 24, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, kalau satu benih, itu semua biji benih, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, cuma satu benih saja, satu biji saja, cuma Yesus seorang diri, itu benih ilahi yang dari sorga. Karena benih ilahi itu, itulah yang dikatakan itu anak Allah, Yesus Kristus, yang lahir sebagai manusia, firman jadi manusia, diawali diawali dari benih itu dulu. Kemudian rahasianya terbuka dalam Yohanes 12 ayat 24, benih itu jatuh ke dalam tanah dan mati. Yesus mati, Yesus bangkit. Kemudian dengan kematian dan kebangkitannya terproduksi benih-benih yang baru yang sama kualitas dengan Yesus. Benih yang pertama itu naik ke surga, benih yang baru berikutnya ini itu ditanamkan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Itulah kehidupan Kristus di dalam kita, diumpamakan bagaikan benih yang baru itu. Satu Kristus sudah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah menurut kata firman, atau dia yang pegang otoritas penuh di sana sebagai kepala gereja. Tetapi ada benih baru berikutnya, hasil dari kematian dan kebangkitannya. Maka menjadi banyak benih. Jadi betapa hebatnya kematian kebangkitan itu memproduksi benih-benih yang baru yang sama kualitas dengan Yesus. Cuma masalahnya ketika benih ini ditaburkan, kan baru benih, perlu bertumbuh. Nah, itulah rahasia pertumbuhan iman yang sudah disampaikan tadi. Sampai dia berkualitas seperti Yesus, menjadi anak Allah serupa segambar dengan Yesus. Menjadi dewasa ya Pak. Jadi dewasa. Benih yang pertama sudah di sorga, namanya Yesus. Benih berikutnya adalah benih yang ditaruh dalam roh kita, dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kehidupan Kristus yang dari bayi dia diberi asupan makanan, susu dulu, baru makan makanan yang keras, sampai menjadi dewasa penuh, menjadi seperti Kristus. Itu semua rahasia perjalanan orang percaya di situ. Sahabat, kami masih tetap membuka line telepon, SMS, WA di 0853 9898 0421. Bagi siapa yang ingin bertanya atau sharing, membutuhkan tepangan doa, silakan bergabung di nomor tunggal kami. Bahkan via FB Amigos Tomohon juga bisa sahabat menanyakan atau sharing atau membutuhkan tepangan doa, bisa dibagi di situ. Nah, kita lanjut lagi Pak. Langsung bagaimana ketika
kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu atau nabi-nabi palsu. Bagaimana nih kita dapat membedakan ini pengajaran Injil Kristus dan bukan? Soalnya kan Injil Kristus dengan yang bukan hampir-hampir mirip, sehingga banyak yang ikut pengajaran yang bukan Injil Kristus. Nah, bagaimana Kalau Pak kita sudah membedakan? dapat yang asli, kita akan dapat membedakan mana yang bukan asli. Bagaimana kita akan membedakan yang palsu kalau yang asli kita belum dapat? Ya, betul. Jadi nasihat sederhana, terima saja kebenaran firman Allah yang murni disampaikan oleh gembala, bapak gembala, pendeta, pemimpin jemaat. Terima saja yang murni dari Tuhan. Kita mendapat yang murni itu, maka ketika yang tidak murni datang, kita akan dapat tahu, oh ini bukan yang asli. Iya, Karena kita sudah dapat yang asli, sederhana saja. Kalau kita sudah dapat yang asli, kita akan tahu mana yang palsu. Betul sekali. Jadi sangat miris ya ketika kekristenan sudah menemukan yang asli tetapi Iya. memindahkan kepercayaan mereka kepada pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi sangat menyedihkan ya Pak melihat orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana solusinya nih Pak supaya orang-orang yang mungkin sudah sempat memindah kepercayaan dari pengajaran yang asli kepada pengajaran yang bukan aslinya ini. Solusinya bagaimana supaya mereka itu akan kembali kepada pengajaran yang asli ini Pak, atau Injil Kristus? Yang pertama itu kesadaran, itu anak yang terhilang kan dia sadar. Wah dia sudah salah, sudah makan makanan yang kotor. Ketika dia makan itu, semua itu ilustrasi bagus sekali untuk kehidupan rohani kita. Sehingga ada hamba Tuhan biasa berkata, kalau domba yang hilang cari, tapi kalau anak biar dia datang sendiri. Poinnya kesadaran. Iya, betul. Pentingnya kesadaran. Pendeta tentu berdoa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus sanggup untuk menyadarkan. Terima kebenaran Allah, itulah rumah Tuhan bagi kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Iya. Nah, ketika kita tidak berpadanan nih dengan Injil Kristus, apakah pekerjaan Allah terhambat? Apakah pekerjaan Allah tidak terlaksana ketika orang-orang Kristen ini tidak berpadanan dengan Injil Kristus? Masalahnya kepada orang itu, seperti contoh, kan Tuhan tempatkan Adam. Adam keliru, tapi manusianya yang keliru, manusianya bisa salah, manusianya bisa tidak sesuai kehendak Allah. Tapi rencana Allah jalan terus. Makanya penting nih pribadi kita ini dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah gagal. Orangnya, umatnya bisa gagal. Tapi Tuhan akan jalan terus dengan rencananya. Itu sebabnya penting bagi kita. Jangan sampai kita terhilang. Jangan sampai kita, kalaupun kita jatuh cepat bangun. Kata firman Allah. Kalau pernah lemah kembali supaya jadi kuat. Supaya kita kembali dipulihkan ke jalan yang lurus itu. Itu kebenaran dalam Yesus Kristus. Iya, karena bagaimana nih Pak soal ada juga kan pekerjaan Allah dilihat dari kita orang-orang percaya. Tetapi bagaimana nih kalau banyak dari kita tidak melakukan atau tidak menjadi duta-duta dari Tuhan ini? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Kan ada banyak hal, salah satu juga ada konflik internal dalam pribadi, ada sesuatu yang perlu dibereskan, misalnya ada hubungan keluarga yang kurang beres, dan lain. Ini masalah-masalah pribadi seringkali menghalangi kita untuk menjadi duta kerajaan Kristus. Itu dibereskan dulu. Iya. Hati perlu dibereskan dulu, dipulihkan dulu, merendahkan diri hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk menjadi duta Kristus. Iya. Bab ini mewakili Kristus di bumi, ini tidak sembarang sebenarnya. Betul. Itu harus hidup dalam kebenaran Allah, sehingga dilayakkan Tuhan. Ini kan mewakili raja atas segala raja, ini utusan khusus, ini utusan raja. Sama seperti pemerintah Indonesia, dia memiliki duta besar di luar negeri. Itu duta besar itu yang di luar negeri pemerintahan kita, berbicaranya, gaya hidupnya, tindak tanduknya mewakili negara kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak boleh salah bicara. Betul. Sebab dia mewakili Indonesia. Apa yang dikatakan itulah Indonesia. Itulah gambaran kita Indonesia. Demikian duta besar kerajaan sorga, duta-duta Kristus.
Apa kita sampaikan, gaya hidup kita harus seperti yang mengutus itu. Siapa yang mengutus? Kristus sebagai kepala gereja. Sebabnya kehidupan kita harus berpadanan terus. Selalu kita periksa diri kita. Masih layakkah kita? Jangan-jangan ada dosa yang belum sempat diakui, belum sempat dibereskan. Masih sedang bertengkar dengan suami istri, belum pernah berdamai, sudah naik di mimbar. Itu juga jadi pertanyaan. Iya. Ya. Ada juga hanya menuntut supaya orang lain perbuat, kita tidak melakukannya. Itu kalau tidak bertobat disebut orang fasik nanti namanya. Akhirnya karena sudah tahu firman tapi dia jalan terus dengan perkataan Allah, itu perkataan raja atas segala raja. Sikap yang bagus kita contohi dalam Matius 8. Itu seorang perwira yang bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menghormati Yesus sebagai raja atas segala raja. Dia memiliki kaisar. Dia dengar kaisar. Tapi setelah ketemu Yesus, dia alihkan hatinya kepada ini. Dia tahu ini Yesus kaisar atas segala kaisar. Sedikit saja perkataannya, kecil saja, tapi perkataan sangat bermakna dan harus diikuti. Seperti itulah kita. Apapun perkataan Tuhan, tidak boleh tidak bagi kita yang sudah menjadi umatnya. Sebab dialah raja dalam kerajaan itu. Kita memiliki, kita atau masuk di mana? Kita masuk dalam kerajaannya. Siapa rajanya? Yesus. Yang harus kita dengar siapa? Raja itu. Kalau dengar masuk penjara. Betul. Dihukum. Iya betul. Sedangkan bangsa kita juga kalau kita melanggar pasti ada konsekuensi yang kita dapat ya. Sebabnya selalu di firman katakan, apabila kamu bertelinga, hendaklah mendengar. Karena ini raja yang berkata, bukan manusia. Manusia yang menyampaikannya, hamba-hamba Tuhan yang dilayakkan. Tetapi itu mewakili suara dari raja atas segala raja. Iya. Banyak kan yang tidak taat, tidak mau mendengarkan apa yang sudah disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada. Padahal mereka ini juga sama seperti Bapak katakan tadi, utusan dari Tuhan supaya dapat dia bangun karena akan hujan besar alias banjir akan memenuhi. Dia sudah sampaikan kata kita Petrus, Nuh pemberita kebenaran itu. Sampai dengan sekarang Injil adalah kebenaran disampaikan, tapi orang lalai tinggal tanggung jawab orang itu sendiri. Tuhan kan tidak memaksa, karena itu dikatakan siapa yang percaya. Tuhan menawarkan manusia diberikan kehendak yang bebas untuk boleh memilih. Dan kalau dia pun binasa itu karena pilihannya. Ya perlu disadari ya setiap orang kekristenan ini bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga ada banyak perintah yang sudah dia sampaikan supaya sama seperti di Nuh, kita tidak mengalami apa yang zaman Nuh itu ya, orang-orang di zaman Nuh itu, sehingga banyak perintah yang sudah disampaikan. Nah, jadi luar biasa ya. Banyak keuntungan ketika kita hidup berpadanan dengan Kristus. Benar ya Pak? Benar. Oke, kita akan kembali dalam sesi terakhir sahabat. Kita masih tetap membuka line telepon, SMS, WA di 085398980421. Bagi sahabat yang ingin bergabung, silakan bergabung di nomor tunggal kami. Dan kita akan kembali selepas satu pujian yang kita dengar. Aku mau hari-hari
Ya, masih bersama dengan kami di Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Nah, di sesi terakhir ini, Bapak Pendeta Ronald Aruben akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita di pagi hari ini dan akan sekaligus mendoakan menutup program Berita Firman Tuhan. Saya Graciela mengundurkan diri. Si berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah pola yang dari sorga yang sudah diberikan bagi kita sekalian. Hiduplah sesuai dengan pola itu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Rasul Paulus memberikan pola dalam perjanjian baru. Dia sampaikan kepada Timotius. Timotius sudah mengikuti secara benar, dan Timotius harus juga mengimpartasikan kepada orang yang berikutnya. Sebenarnya seperti itu Injil dari dulu, tidak boleh diselewengkan, harus tetap sama. Dan pola itu adalah Yesus Kristus. Bila kehidupan kita menerima pola yang sama dari Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setelah kami terima berita firman Allah, kekuatan kuasa daripadamu yang memampukan kami, baik kuasa firman Allah dan Roh Kudus, akan memampukan kami untuk melaksanakan firman yang hidup itu. Bahwa ada pola Allah yang dari surga yang namanya Yesus Kristus Tuhan, jadi contoh dan teladan, dan kehidupan Kristus yang diberikan kepada kita. Sehingga seperti hamba-Mu Paulus dapat berkata, hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang akan memampukan kami melaksanakan kehendak Bapa yang di sorga. Berkati semua sahabat Amigos yang sudah mendengarkan firman-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit biarlah menjadi sembuh oleh kuasa Allah, oleh biru-biru Yesus. Yang butuhkan pertolongan, Tuhan menolong saat ini juga oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berkati pemimpin dari Radio Amigos ini, Bapak Heri, Christian, Ibu Meike, Rita juga, demikian Saudara Gresela, Tuhan, dan semua yang mendukung dan pelayanan ini. Berkat Allah tercurah atas mereka. Apa menjadi kebutuhan dan pelayanan ini, biarlah menjadi cukup menurut kekuatan kuasa dalam Yesus Kristus, ditambahkan oleh Tuhan. Bapa Tuhanlah yang akan mencukupkannya dengan kekuatan kuasa dari Tuhan yang tidak terbatas. Terpujilah nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.